Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Laksitarini, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini, saya akan menunjukkan salah satu unsur Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yaitu unsur pelaksanaan pengajaran untuk salah satu mata kuliah inti yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bisnis Internasional. Bisnis Internasional merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 6 setelah mereka lulus mata kuliah prasyarat, yaitu manajemen dasar seperti pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan total jumlah pertemuan selama 1 semester adalah 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pelaksanaan ujian berupa UTS dan UAS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fungsi-fungsi manajemen pada lingkup organisasi bisnis yang beroperasi pada lebih dari satu negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor lingkungan makro dan lingkungan mikro seperti budaya, perjanjian internasional, dan sistem keuangan internasional yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis internasional. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman atas konsep-konsep di mata kuliah bisnis internasional dalam studi kasus dan proyek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Topik-topik pembelajaran dalam mata kuliah ini tentunya sangat sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang manajemen, khususnya pada ilmu logistik dan rantai pasokan organisasi global. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai referensi sebagai penunjang perkuliahan, seperti menggunakan buku ajar, menggunakan beberapa jurnal artikel ilmiah, menggunakan artikel-artikel studi kasus, dan menggunakan bahan ajar lainnya dalam bentuk audiovisual seperti video-video yang bisa diakses di internet. Aktivitas pengajaran pada mata kuliah ini dikemas secara beragam untuk menarik minat dan motivasi mahasiswa dalam mempelajari topik-topik perkuliahan, seperti dengan melaksanakan ceramah klasikal yang dilaksanakan pada awal perkuliahan. Hal ini penting untuk membangun persepsi dasar dan memahamkan terkait dengan learning outcome atas topik yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya juga dilakukan interaksi aktif dengan mahasiswa dengan melakukan diskusi dan tanya jawab baik antar mahasiswa maupun dengan dosen pengampu mata kuliah. Aktivitas lain dalam perkuliahan bisnis internasional ini adalah melakukan diskusi kelompok yang membahas studi kasus terkait dengan isu-isu bisnis internasional. Dan yang terakhir adalah memberikan proyek kepada mahasiswa dengan topik UMKM Go Global, di mana melalui proyek ini turut mengasah soft skill mahasiswa dari aspek leadership, teamwork, dan public speaking. Selama proses pengajaran dan perkuliahan berlangsung, penilaian dan asesmen dari hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan seobjektif mungkin, di mana komponen-komponen penilaian terdiri dari keaktifan mahasiswa di kelas, hasil dari tugas individu berupa analisis studi kasus, hasil dari penugasan kelompok berupa proyek UMKM Go Global, pelaksanaan kuis, dan ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Seluruh mahasiswa akan dinilai sesuai dengan kemampuan dan kinerja pada setiap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan selama 1 semester. Harapannya, semoga ke depan saya dapat semakin mengembangkan teknik pengajaran yang edukatif dan inovatif sehingga mampu memberikan kebermanfaatan dan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh mahasiswa di perkuliahan yang saya ampu. Setelah ini, kita akan menyaksikan rekaman pengajaran yang saya lakukan di kelas bersama dengan mahasiswa. Terima kasih telah berkenan menyaksikan video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas Bisnis Internasional
Internasional minggu ketiga ya. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari minggu lalu. Tapi sebelumnya kita awali dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran dalam pertemuan kuliah kita siang hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Minggu ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita minggu sebelumnya gitu ya. Nah, supaya kita mengingat atau ingat apa yang dipelajari minggu lalu, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk merecall atau mengingat ulang apa sih yang kita pelajari pada kelas bisnis internasional minggu kemarin? Analisis makro. Betul, kita minggu lalu sudah membahas terkait dengan analisis lingkungan makro. Ada salah satu tools yang sangat berguna atau yang bisa dipakai untuk melakukan analisis lingkungan makro dalam suatu aktivitas bisnis internasional yang kita kenal dengan singkatan. Ada yang tahu? PESTEL. Bagus. Pinter-pinter semua kalian ya. Oke, PESTEL. Apa sih kepanjangannya PESTEL? P-nya apa? Politik. Kemudian ekonomi. Selanjutnya sosial dan budaya, betul. Kemudian T-nya teknologi. E-nya ekologi atau environment atau lingkungan, dan L yang terakhir adalah legal atau law ya, atau hukum. Nah, ini adalah 6 aspek makro dalam suatu negara yang perlu kita analisis ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas bisnis internasional di negara tersebut atau yang kita kenal dengan istilah host country ya. Maka untuk minggu ini kita akan masuk ke salah satu bagiannya yang secara lebih spesifik bagaimana kondisi sosial dan budaya ini kemudian bisa mempengaruhi kita dalam melakukan aktivitas operasional bisnis di negara lain atau melakukan aktivitas operasional bisnis internasional. Jadi minggu ini kira-kira apa saja capaian pembelajaran yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada pertemuan minggu ini adalah yang pertama, nanti teman-teman akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis kebudayaan masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentunya karena dunia ini terdiri dari miliaran orang gitu ya. Setiap orang pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Lalu kita akan lihat kira-kira apa saja faktor yang membentuk sebuah budaya di sebuah lingkungan masyarakat gitu ya, sehingga hal itu bisa menjadi budaya yang mendarah daging dari generasi ke generasi gitu. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana kemudian ini yang paling penting, kebudayaan mampu mempengaruhi aktivitas dalam suatu organisasi bisnis internasional. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan analisis studi kasus gitu ya, supaya teman-teman bisa tahu sebenarnya seperti apa sih gitu ya realnya dalam dunia bisnis nyata. Kita akan mempelajari kasus terkait dengan multikultur atau multibudaya mempengaruhi sebuah kegiatan di organisasi bisnis internasional. Jadi kurang lebih ada 4 cakupan ini yang akan kita diskusikan dan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, budaya gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud budaya? Budaya ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya adalah sebuah shared value ya, sebuah nilai yang dibagikan, sebuah nilai yang dibagikan dari generasi ke generasi, dari orang ke orang, dan dia tertanam gitu ya dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang menganut budaya tersebut, dan dia kemudian menularkan atau menurunkan budaya tersebut kepada orang lain, bisa ke keluarganya, ke anaknya, intinya biasanya pada orang-orang yang hidup dan tinggal dekat dengan dia gitu ya. Nah, maka shared value ini gitu, ini sudah yang dikatakan budaya, sesuatu hal dikatakan budaya ketika tadi satu, dia sudah terinternalisasi dalam diri seorang individu, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, karakter, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, dia juga sudah diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini yang dimaksud dengan budaya. Budaya, gitu ya, itu kemudian di beberapa aspek kehidupan masyarakat akan membentuk yang namanya norma dalam masyarakat, membentuk apa yang menjadi adat istiadat, membentuk moral
dan terkadang budaya juga mempengaruhi bagaimana masyarakat tersebut dalam aspek religiosity atau aspek agamanya, gitu ya. Maka kita shared value kita budaya mana nih? Nah, secara tak langsung dia akan membentuk bagaimana norma masyarakat terjadi, bagaimana adat istiadatnya terjadi, kemudian moral dan agama itu apa yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi ini ruang lingkup yang kemudian ada atau masuk dalam sebuah aspek budaya dalam masyarakat. Nah, ada banyak sekali penggolongan atau pengelompokan budaya-budaya dalam masyarakat. Ya, yang pertama adalah teori dari Hofstede, Cultural Dimension, mengatakan bahwa dalam struktur masyarakat gitu ya, kebudayaan ini bisa dipisahkan atau dikategorikan menjadi 6 kategori, di mana ada budaya yang lebih ke high, ada yang lebih ke low, tergantung dari kategorinya. Misalnya contohnya bagaimana masyarakat itu melihat sebuah power atau kekuatan gitu ya, power distance atau jarak kekuatan. Apakah mereka cenderung lebih suka yang hierarkis, birokratis, atau yang egaliter, yang ya tidak melihat birokrasi baik dari segi jabatan, dari segi usia, dari segi status sosial misalnya. Kalau Indonesia kira-kira lebih yang mana nih? Lebih hierarkis atau egaliter? Menurut teman-teman, yang mana? Indonesia lebih yang kalau sama yang tua pokoknya didahulukan, sama senior didahulukan, atau egaliter? Ya sama aja semuanya gitu. Yang high ya, high power distance gitu. Atau yang kedua ada kolektivisme dan individualisme. Dia cenderung lebih senang bareng-bareng, yang low, atau yang sendiri. Ya, kalau Indonesia yang kolektivisme ya. Kalau kerja bisa bareng-bareng, kenapa harus sendiri gitu kan? Lebih suka kerja bareng-bareng, dikerjakan rame-rame. Kalau ada pekerjaan dikeroyok bareng-bareng dan seterusnya. Lalu apakah tipikal masyarakatnya itu nyaman dengan ketidakpastian misalnya? Ya, kalau dia nyaman dengan ketidakpastian, ya, dia suka tantangan, suka mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, maka mereka cenderung menurut Hofstede Cultural Dimension dia masuk ke low, karena dia comfortable with uncertainty. Sementara kalau yang nggak nyaman dengan ketidakpastian, pengennya kerjanya jadi PNS, pengennya gajinya jelas, pengennya pokoknya kalau bisa nyaman aman, nggak usah reko-reko gitu, masuknya ke high dan kategori-kategori yang lain gitu ya. Jadi ini bisa kita pandang, oh negara yang kita tuju dalam bisnis kita itu termasuk yang mana, karena nanti dengan kita tahu budayanya apa, itu kita bisa menyesuaikan pada beberapa aktivitas bisnis. Ada teori yang lain yaitu high context dan low context gitu ya. Kalau high context country biasanya mereka orang tipikal orang-orangnya lebih implisit ya. Mereka pesan yang disampaikan basa-basi, implisit, tidak terlalu banyak menunjukkan respon atau reaksi gitu ya. Mereka pemalu, mereka menjaga hati, mereka menjaga hubungan. Nah, itu tipikal dari high context country. Sementara opposite-nya yaitu low context country, mereka lebih ke orang-orang yang apa adanya ya, disampaikan saja, kalau nggak suka bilang nggak suka, upfront lah istilahnya gitu ya. Mereka tidak basa-basi, mereka apa adanya, mereka tidak terlalu memiliki kebutuhan untuk menjaga perasaan orang, komitmennya rendah dan lain sebagainya gitu. Terus tadi ada juga budaya kolektivisme dan individualisme ya. Ini lebih ke berpengaruh bagaimana cara bekerja, bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Oh, kalau saya mau beli ini kira-kira apakah saya aja yang perlu memutuskan atau harus tanya siapa-siapa dulu. Nah, kalau misalnya kita jualan di sebuah negara yang lebih ke individualisme, maka pendekatan kita langsung ke konsumen akhirnya. Tapi kalau ke yang kolektivisme, maka pendekatannya harus ke kita kalau bisa yang mempengaruhi orang-orang yang kemudian bisa mempengaruhi dia memutuskan beli atau enggak. Nah, ini ada beberapa hal yang menentukan gitu ya, bagaimana budaya itu bisa terbentuk dari aspek bahasa, tingkat pendidikan masyarakatnya, kemudian tingkat ekonomi masyarakatnya, struktur politik negaranya seperti apa, agama yang dianut gitu ya, keyakinan yang dianut masyarakat,
dan bagaimana struktur sosial masyarakat yang ada di sana akan mempengaruhi bagaimana kemudian budaya itu terbentuk. Nah, kita masuk ke cakupan yang ketiga nih. Terus kalau kita tahu gitu ya bahwa ada banyak sekali jenis budaya di masyarakat dan organisasi tidak pernah bisa lepas dari budaya yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana budaya ini mempengaruhi pengaruh atau aktivitas kita dalam berbisnis di dunia internasional? Yang pertama jelas karena ada beda budaya, tentu cara berkomunikasinya beda. Baik komunikasi yang sifatnya verbal karena menggunakan beda budaya, mungkin beda bahasa, ya teman-teman sama-sama orang Indonesia pun kita menganut budaya yang berbeda, bahasanya berbeda. Misalnya Mbak Indi orang Jogja, bahasanya bahasa Jawa karena budayanya Jawa. Mbak BC dari Sulawesi misalnya, ngomongnya pakai bahasa Sulawesi karena budayanya dari Sulawesi. Ataupun yang tidak verbal atau non verbal, misalnya gestur, mimik muka gitu ya. Nah itu juga secara nggak langsung beda budaya dia akan berbeda juga dampaknya. Cara kita mengelola SDM, karakter orangnya pasti beda gitu ya. Oh saya punya mahasiswa orang Jawa sama punya mahasiswa orang Sumatera Utara dari Medan, pasti beda. Yang Jawa cenderung lebih lembut, mungkin yang Medan atau Sumatera budayanya lebih keras misalnya. Nah, dalam organisasi pun juga sama hal itu. Oh, kita punya karyawan ini orang mana? Oh, kalau orang Asia, maka dia lebih cocok lebih ke kolektivisme. Nah, kalau kita punya karyawan orang yang lebih individualistik, dikasih pekerjaan yang kolektif, stres dia pasti. Karena nggak cocok sama karakter dan budaya dia hidup, gitu ya. Selain itu akan mempengaruhi juga cara kita mempromosi, cara kita membuat produk, cara kita melakukan negosiasi bisnis, dan cara kita dalam mengurusi birokrasi dan administrasi dalam bisnis kita. Tadi ya perbedaan cara komunikasi, kemudian nah ini mohon maaf nih gambarnya agak ada gambar yang agak terbuka. Cara kita mempromosikan produk. Ini contoh cover penyanyi ya namanya Mariah Carey. Kalau kalian tahu nggak Mariah Carey? Tahu ya, saya kira nggak tahu. Kalau nggak tahu saya merasa tua banget nih ya, kayaknya nggak relate gitu ya. Saya nggak tahu kalau artis-artis sekarang kan apa, kalian sukanya apa? K-pop ya. Kalau K-pop tuh sampai Indonesia di censorship nggak? Gambar-gambar video jaganya mas-mas mungkin yang langganan poster artis K-pop ada nggak? Ini contoh bagaimana budaya mempengaruhi cara kita mempromosikan brand yang sama. Sama-sama mau jualan albumnya Mariah Carey. Kalau di negara yang dengan budaya yang lebih terbuka tadi ya, budaya yang lebih menerima ekspresi dan lain sebagainya, ya bebas-bebas aja. Mau tampilan pakaiannya kayak gimana nggak ada masalah. Tapi ada sebagian di dunia negara-negara yang masyarakatnya menganut budaya bahwa oh ya kalau perempuan tuh nggak boleh pakaiannya terbuka seperti ini. Maka harus supaya produk ini bisa diterima oleh masyarakat di negara tersebut, kita sebagai pelaku bisnis menyesuaikan dengan kebudayaan mereka. Oh, pakaiannya harus tertutup, berarti ditutup gitu ya. Atau misalnya paling terkenal adalah bagaimana McD mendesain produknya di berbeda negara, pasti produknya berbeda. Kalau kalian ke McD di US misalnya, cari nasi ayam, nggak akan ada gitu ya. Reza nih misalnya kan nggak bisa makan nggak ada nasi ya. Pokoknya kalau burger itu buat saya snack misalnya gitu ya. Maka nggak bisa gitu kamu Reza misalnya jalan-jalan ke Amerika atau ke Inggris gitu ya, mampir McD terus pesen chicken with rice gitu kan, diketawain sama penjaganya. We don't sell any rice and chicken, dia bilang gitu ya. Gak ada, kenapa? Karena budaya makannya orang barat itu gak kayak Indonesia yang semenggo kalau kita bilang gitu ya. Kalau gak makan nasi ya gak makan gitu, bakso aja gak makan, pokoknya harus nasi. Nah maka McD pun melakukan variasi pada produk yang dia buat sesuai dengan budaya makan dari masing-masing negara di mana dia berdiri gitu ya. McD di Indonesia penjualan terbesarnya dari nasi ayam. Ya, saingan utamanya McD di Indonesia itu bukan Burger King tapi Olive Fried Chicken misalnya, kan? Atau Jogja Chicken gitu ya. Karena McD jualan burgernya nggak laku, malah jualan ayamnya nggak laku. KFC misalnya. Dan ini contoh bagaimana kemudian kita harus menyesuaikan
produk yang kita buat dengan budaya makan dari masyarakat konsumen kita. Atau tadi ya, bagaimana kemudian budaya ini mempengaruhi metode kita dalam bekerja jika di organisasi itu terdiri dari beberapa multicultural gitu, orang-orang, ada yang orang barat, ada yang orang Asia, ada yang lebih senang kerjanya itu kemudian bareng-bareng, ada yang malah lebih fokus atau lebih senang kerjanya sendirian gitu, multicultural organization, dan itu susah gitu ya. Orang yang sama-sama Indonesia aja mungkin teman-teman pernah nggak satu kelompok diskusi anggotanya terdiri dari beberapa etnis, ada orang Jawa, ada orang Sumatera gitu ya, sering kan. Nah kadang itu aja yang masih sama-sama orang Indonesia ada nggak klopnya gitu, beda style, temennya niatnya bercanda padahal kita wah kok ngomongnya kasar gitu, padahal dia nggak berniat ngomong kasar, emang dia biasa budaya ngomongnya gitu. Nah dalam organisasi pun sama gitu ya, maka itu juga menjadi tantangan dalam sebuah bisnis internasional ya. Itulah yang harus kita perhatikan. Nah jadi tadi teman-teman kita sudah membahas dan mendiskusikan bagaimana aspek sosial dan budaya ini mempengaruhi dalam aktivitas organisasi bisnis internasional. Nah sebelum kita masuk ke studi kasus yang nanti akan kalian diskusikan dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi pertemuan minggu ini? Silakan. Oke, Mbak Dese ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai budaya high context dengan low context. Oke, high context dan low context culture ya. Ya. Yang ini ya berarti. Ini. Ya, betul Ibu. Betul. Nah, Gimana pertanyaannya terkait high context dan low context? jadi kita kan berada di negara Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam negara yang memiliki budaya yang high context atau low context. Oke, ya. Kita lihat dulu, terima kasih Mbak Dese pertanyaannya. Kita lihat dulu karakteristiknya. Tadi ya kalau high context dia implisit, non-verbal, reaction-nya lebih disimpan gitu ya. Strong interpersonal bonds artinya menjaga hubungan interpersonal dengan sangat baik, memiliki komitmen untuk menjaga hubungan dengan baik, itu high context country. Sementara kalau low context dia lebih eksplisit, pesan disampaikan plainly, apa adanya, tidak basa-basi, tidak disaring dulu gitu ya. Kemudian menunjukkan reaksi apa adanya, mereka tidak terlalu punya komitmen yang tinggi, tidak terlalu menjaga hubungan interpersonal dengan baik gitu. Nah, maka dengan kita lihat di sekeliling kita, karakter orang Indonesia kira-kira lebih ke yang high context atau low context nih kalau kita baca karakternya ya? High context, betul. Kita termasuk dalam negara yang termasuk high context country. High context country biasanya itu negara-negara Asia ya, nggak enakan, basa-basi gitu ya, disimpan tapi di belakang diomongin misalnya, di depan manis-manis tapi di belakang digibahin kan gitu ya, di depan nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu kan, begitu pergi keluar dasar ibunya kan gitu kan, biasa. Nah itu yang ya, itulah Indonesia gitu ya. Nah maka kita juga perlu hati-hati nanti, misalnya ada perusahaan asing yang mau masuk Indonesia, dia harus baca nih, oh SDM saya itu rata-rata high context, maka aku harus pelan-pelan ngasih tahunya, aku harus pelan-pelan ngomongnya. Kalau enggak nanti aku dia oke-oke ternyata di belakang misalnya dia dendam atau dia nggak suka sama saya gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Ada lagi mungkin selain Mbak BC yang mau tanya? Apa pertanyaannya? Jadi saya mau bertanya Bu, bagaimana sih cara mengatasi atau menghindari konflik antar kultur yang berbeda dalam organisasi multikultur? Oke, baik. Nah, karena tadi kita paham, bagus pertanyaannya Reza, terima kasih. Karena tadi kita paham, dalam organisasi bisnis ini mungkin ada banyak sekali karyawan dengan kultur yang berbeda. Nah, maka kita harus mengantisipasi, gitu ya. Jangan sampai muncul konflik antar kultur. Jangan sampai organisasi kita tidak bekerja dengan produktif karena orang-orang yang terdiri dari kultur yang berbeda ini saling berseberangan atau tidak suka gitu. Nah sebenarnya materi inilah yang akan kalian diskusikan nanti dengan teman-teman di studi kasus. Tapi saya kasih clue dulu ya. Salah satu jawabannya adalah menjadi seorang global leadership, ya, membentuk diri menjadi seorang atau memiliki nilai-nilai
atau karakteristik seorang global leadership. Nah, global leadership itu cirinya apa? Dia akan lebih ke objektivitas, mengutamakan objektivitas dalam memimpin. Artinya, oh saya orang Indonesia kok, saya punya karyawan orang Indonesia, orang Inggris, orang Amerika. Ya meskipun orang Indonesia yang salah, tapi karena dia sama-sama orang Indonesia, saya belain lah, gitu. Gak boleh, gitu ya. Jadi harus objektif dalam memimpin. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menjadi sebuah jembatan atau memediasi perbedaan yang terjadi di antar kultur. Tidak harus memaksa semua orang memiliki kultur yang sama karena itu sulit, tapi perbedaan itu coba dijembatani. Apa sih yang bisa kita samakan? Apa sih yang kita bisa jalani bersama-sama, gitu ya? Maka itu yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya terkait ini teman-teman ada case study yang sudah dibagikan. Silakan teman-teman diskusikan dengan rekannya 3-4 orang, mungkin 5-10 menit. Setelah itu kalian bisa presentasikan hasil diskusinya terkait tadi, sama kayak pertanyaannya Reza. Ada seorang manajer yang mengalami kendala dalam memimpin organisasinya yang terdiri dari beberapa orang yang berasal dari kultur yang berbeda. Dan kalian dimintai saran kira-kira apa sih yang harus dilakukan manajer ini untuk mengatasi masalah tersebut. Silakan mungkin bisa berkelompok gitu ya, membuat tim diskusi bersama 3-4 orang gitu ya. Nanti kemudian salah satu boleh menyampaikan hasil presentasinya. Poin strateginya gitu ya. Salah isunya ada senioritas, usia, kemudian perbedaan negara asal gitu ya. Nah itu masalah-masalah yang dihadapi sama siapa nama manajernya. Baik, sudah selesai semua diskusi kelompoknya? Sudah dibaca ya, berarti kasusnya yang dihadapi oleh manajer siapa tadi namanya kalian ya, dalam memimpin timnya yang sebenarnya tidak terlalu besar ya, cuma terdiri dari beberapa orang tapi bermasalah antar orang-orangnya gitu. Apa saja sih problem yang ditemukan tadi, kenapa, apa yang bagaimana kondisi karyawan atau SDM yang dipimpin kalian ini? Ada perbedaan apa aja tadi? Kayak ada perbedaan usia, lalu ada perbedaan apa lagi? Asal negara, ya, kewarganegaraan, ya, dia citizenship-nya berbeda atau kewarganegaraannya berbeda. Lalu ada perbedaan apa lagi? Betul, masa bekerja, ya, ada yang senior, ada junior dan lain sebagainya. Dan mereka berkonflik, gitu ya, karyawannya berkonflik dan si kalian ini pusing. Gimana sih ini pimpin karyawan yang cuma sedikit tapi dengan penuh perbedaan, gitu ya? Harus seperti apa? Ada yang mau membagikan hasil diskusinya mungkin kelompoknya siapa? Oke, Mbak Indi, boleh? Mbak Indi mungkin bisa maju dan menyampaikan ke teman-teman gitu apa yang perlu dilakukan oleh kalian dalam mengatasi masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Deli, saya perwakilan dari kelompok 1. Dan di sini saya izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang dialami oleh kalian dan juga timnya. Oke, jadi di sini pertanyaan yang pertama, strategi apa yang Anda rekomendasikan kepada kalian untuk membantunya meningkatkan kecerdasan budayanya? Nah, hasil diskusi kelompok kami, di sini kami memberikan beberapa strategi. Yang pertama yaitu lebih memahami tentang kultur, karena kan di sini disebutkan bahwa staf-stafnya itu berasal dari daerah yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan agenda rutin berkomunikasi, baik itu secara formal maupun non formal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saran apa yang Anda miliki untuk kalian dalam memimpin stafnya menjadi tim yang cerdas secara budaya? Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Opi tadi, bahwa harus global leadership ini harus objektif. Ya, jadi contohnya tuh tidak membela walaupun teman satu negara ini membuat kesalahan gitu. Kemudian yang kedua, tidak melakukan diskriminasi dan dia tuh mampu menjembatani antar karyawannya seperti itu. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada teman-teman lain yang punya jawaban yang berbeda atau mirip-mirip? Sepakat semua? Yang penting adalah ketika kita
adalah bagaimana membangun karakter seorang global leadership, menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin secara global. Tidak peduli karyawan saya budayanya apa, dari negara mana, dia senior atau enggak, usianya berapa, dan seterusnya. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kita minggu ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung atau sudah datang pada kelas pertemuan hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi minggu ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Kita akhiri kelas yang hari ini dengan membaca hamdalah bersama.